Allah sebagai pencipta manusia tidak diciptakan begitu saja, tetapi Allah membuatkan petunjuk teknis agar manusia hidup damai, sejahtera, dan tentram dalam menghadapi gelombang kehidupan yang ada. Inilah petunjuk Tuhan agar manusia tetap berada dalam koridor keindahan kehidupan itu sendiri, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amran HB, di channel Motivasi, Pendidikan, dan Inspirasi. Kali ini saya akan menyampaikan secara singkat bahwa terkadang manusia memiliki gelombang-gelombang kehidupan yang menyebabkan hatinya tidak merasa damai, hatinya menjadi gelisah, hatinya tidak adem, dan itulah konsekuensi kehidupan di dunia fana ini. Oleh karenanya, Allah sebagai pencipta manusia itu sendiri sudah membuatkan sebuah perangkat tata aturan untuk dijalankan oleh manusia itu sendiri agar tetap berada pada jalur kedamaian tersebut, jalur ketentraman tersebut. Petunjuk itu kita kenal dengan nama berzikir atau zikrullah. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita semua, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tentram. Nah, apa makna daripada dalil Al-Quran yang terdapat dalam surah Ar-Ra'du ayat 28 ini? Dapat dijelaskan bahwa ketenangan dan ketentraman hati orang yang beriman itu lewat dengan jalur berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, seperti membaca atau mendengarkan Al-Quran, bertasbih, bertahmid, atau bertakbir. Allah menyebut Allah menyebut Al-Quran itu bahwa Al-Quran ini adalah zikir yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-50. Disebutkan juga dalam surah lain, surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran atau dikenal dengan nama Az-Zikr,
dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, sahabat sekalian, Imam Al-Zujaj menjelaskan bahwa ketenangan dan ketentraman hati orang-orang mukmin itu bisa didapatkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Ketenangan dan ketentraman hati orang-orang mukmin dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada zikir di sini adalah mengaplikasikan ketaatan. Karena level orang berislam itu setelah berislam, maka dia akan menjadi muslim. Setelah itu dia akan menjadi mukmin. Dan hanya orang-orang mukmin yang mampu mengaplikasikan zikir tersebut. Bukankah iman itu bukan ada pada hayalan? Bukankah iman itu bukan ada pada nawa-nawa? Tapi iman itu hakikatnya ada pada pengaplikasian ketaatan itu sendiri. Ketenangan dan ketentraman hati orang-orang mukmin adalah dengan mengingat janji Allah. Situasi saat ini hiruk pikuk dunia. Ada yang mengatakan bahwa saat ini kita berada pada situasi ketidakpastian. Pernyataan ini sesungguhnya hanyalah pernyataan-pernyataan orang-orang yang putus asa. Jalur kehidupan manusia itu selalu ada dalam kepastian. Asalkan kita memahami koridor kehidupan itu sendiri agar kita mampu meraih ketenangan sejati. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketentraman dan ketenangan hati orang mukmin adalah dengan bersumpah atas nama Allah. Ketika ia bersumpah atas nama Allah, maka ia akan mampu mengalahkan setan-setan yang menjadi musuh yang selalu memberikan bisikan-bisikan ketidakpastian. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan berhati-hatilah terhadap bisikan-bisikannya setan. Dari mana itu setan? Dari kalangan bangsa jin dan dari kalangan bangsa manusia itu sendiri. Dengan pertolongan Allah, maka pada saat itu hati kita sebagai manusia akan tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman hati orang-orang mukmin tersebut adalah dengan mengingat kasih sayang Allah. Dengan mengingat kasih sayang Allah yang begitu menghormati, menghargai kita, walakad karramna bani Adam, maka disitulah akan muncul rasa kesyukuran yang tinggi. Kita akan mampu memanfaatkan situasi kehidupan ini dan menggiringnya ke dalam asas kemanfaatan yang sejati. Mengingat hal-hal yang menunjukkan keesaan Allah. Allahu Ahad. Lam yalid wa lam yulad. Dengan menunjukkan keesaan Allah, akidah kita akan semakin kuat, keyakinan kita akan semakin teguh, dan ketentraman hati, kedamaian jiwa akan mampu kita raih hingga pada akhirnya cara berpikir kita, cara berbuat kita akan lebih produktif untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Imam Al-Zujaj juga menjelaskan kata ala adalah huruf tanbih dan huruf ibtida. Sedangkan maksud qulub adalah hatinya orang-orang mukmin, sebab orang-orang kafir
tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati. Orang-orang yang tertutup hatinya tidak akan pernah merasakan kesyukuran yang sejati. Sahabat yang berbahagia, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tentram. Mengingat dapat juga diartikan sebagai mengaplikasikan segala nikmat-nikmat Allah tersebut. Yang diberikan harta, jangan jadi bakhil, jangan jadi kikir dengan memanfaatkan harta tersebut kepada hal-hal yang lebih bernilai. Ini akan dapat menenteramkan hati. Mengamalkan ilmu, menjalankan ibadah, apakah itu ibadah mahdah ataukah ibadah gairu mahdah, akan menenteramkan hati. Itu juga adalah makna-makna zikir. Seringkali kita tidak menyadari, setiap kali kita mendapatkan masalah, lalu kita lalai dalam mengingat kepada Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Yang ada hanyalah tembok kebuntuan. Tetapi jika setiap kali kita mendapatkan masalah, lalu kita mengingat Allah, mengatakan, hai masalah, aku punya Allah. Logika berpikir ini kita harus balik. Jangan mengatakan, jangan selalu mengadu, ya Allah aku punya masalah. Tapi katakan, hai masalah, aku punya Tuhan, aku punya Allah. Kita juga berdoa meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berbagai macam masalah diberikan kekuatan untuk menemukan jalan keluarnya. Sahabat, hanya Allah yang mampu menenangkan hati yang gelisah. Dan hati yang gelisah tersebut hanya bisa ditenangkan lewat zikrullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.